merenung sedikit bahwa dua provinsi ini adalah kontribusi kemerdekaan untuk Indonesia itu sangat tinggi. Sebenarnya kalau untuk membalas jasa orang Aceh, apapun yang kita perbuat walaupun sudah dijadikan daerah istimewa Aceh, tapi belum seberapa itu. Selagi bangsa ini, host, dibangun dengan sistem top down, dari atas ke bawah, ini makin hancur. Itu yang saya lihat. Kalau membangun bangsa ini harus ditelusuri dari bawah baru ke atas, baru itu selesai. Dan Aceh itu sudah mulai tenang dan sejuk. Jangan lagi dibangunkan, jangan lagi disinggung-singgung seperti ini. Saya ikut prihatin, host, dengan Aceh ini. Dan saya semangat untuk mendukung Aceh merebut kembali yang 4 pulau tuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, host. Tetap semangat menyuarakan Aceh sejuk dan damai. Seperti itu juga Sumatera Barat sejuk dan damai. Insya Allah berkah. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, silakan Bang Jack. Terima kasih Bang Hos. Saya tuh dari Kalimantan. Udah habis pikir Bang Hos. Siap. Kenapa Aceh dari dulu membangun itu kan, kok bisa-bisanya yang lain tuh mengambil. Emang Aceh tidak mampu mengolah? Emang Aceh bukan orang Indonesia? Udah habis pikir saya. Kenapa sampai sebegitunya rakusnya manusia, rakusnya kekuasaan? Emang Aceh bukan orang Indonesia? Orang Indonesia juga, dia membangun sama-sama orang Indonesia. Itu aja saya prihatin sekali nih Bang Hos. Terima kasih Bang Hos. Iya, Banten, silakan Banten. Baik Bang Hos, kalau saya sependapat dari saudara-saudara kita yang dari Aceh. 4 kepulauan itu tetap miliknya saudara kita yang di Aceh. Jadi Bang Gubernur Zakir Manap, saya juga pernah ketemu dengan beliau. Saya yakinlah Prabowo, Bapak Presiden kita, nanti akan memberikan keputusan 4 kepulauan itu tetap milik saudara kita yang di Aceh. Itu aja Bang Hos. Salam siap. semuanya saudaraku yang di Aceh, Bang. Ya. Assalamualaikum, ini dari Aceh nih. Ya, silakan host dari Aceh, silakan. Ya, kami dari Aceh ini mau juga bergabung, tapi jangan diotak-atik lah wilayah kami kan gitu. Harapan masyarakat Aceh, Tito itu dipecat dari Mendagri itu. Muak kami. Ya, mentang-mentang dia punya kuasa, mau taati kami Aceh. Memang preman dia itu, sok jago dia. Kami nggak marah sama pemerintah Indonesia, nggak marah sama pusat, tapi oknum, bukan oknum, itu yang otak-atik Aceh. Mentang-mentang gubernur Sumatera Utara itu menantunya Jokowi, buat preman dia, mau ambil kami wilayah kami. Kami nggak pernah takut, kami jiwa pejuang. Itulah harapan dari kami. Kami bangsa Aceh mau bergabung dengan KI, tapi pecat itu Tito Karnavian itu. Itu aja Pak. Iya, siap. Itu harapan warga Aceh ya. Iya. Oke. Raden tadi mau bicara, silakan. Raden Ayu, silakan. Sholat Bang, sholat. Oh, sholat. Ya, udah izin sholat. Oh, izin sholat. Ani ada pendapatnya? Saya dengerin aja lah, pusing. Dengerin. Oke, solusi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman sekalian,
Salah satunya alasan yang kuat Aceh masih suka ingin bersama dengan NKRI karena dia masih ingin bersama dengan saudara muslimnya. Itu alasan yang kuat. Karena sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, sudah berapa kali Indonesia mengkhianati Aceh, ya kan? Sebenarnya kalau cuma pemerintah Indonesia atau elit-elitnya, Aceh nggak mau gabung kok. Cuma karena dia merasa bahwa ada saudara muslimnya di Indonesia. Mohon maaf, ini bukan rasis, tapi realitasnya memang kita mayoritas muslim. Yang kedua, saya khawatir juga karena menurut nalar yang manusiawi, tidak mungkin Soekarno mengkhianati Aceh. Saya khawatir ini justru order dari kelompok yang Islamophobia dari Barat ini yang menekan Soekarno untuk mendiskreditkan Aceh, ya kan? Diawali dengan kemarin bahkan Aceh digabung sama Sumatera Utara. Jadi ini kelihatannya memang ada upaya-upaya yang anti-Islam dari Barat itu yang mempunyai peran penting dalam konteks bagaimana mempengaruhi waktu itu Asia Tenggara. Itu mungkin yang menyebabkan Soekarno sampai tega untuk meninggalkan Aceh. Sampai sekarang mungkin bisa jadi masih bermain. Jadi olehnya itu saya pikir tidak selayaknya kita memperlakukan saudara kita Aceh seperti itu. Dan memang saya sepakat bahwa di samping di SK itu harus dicabut, ya kita harus menunjukkan bahwa memang Pak Prabowo marah dengan konteks itu, sehingga harus inilah saatnya momentum yang bagus bagi Pak Prabowo untuk melengsarkan Tito. Anda lihat bagaimana ketika kemarin pilkada serentak itu 2 tahun kurang lebih seluruh Indonesia itu pejabatnya dari Kementerian Dalam Negeri. Semua diatur, semua dalam rangka apa? Di samping untuk kepentingan elektoral, juga tadi itu kepentingan bagaimana mengangkangi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Jadi Pak Prabowo, kami pikir mungkin memang harusnya seperti itu. Permintaan rakyat Aceh bukan hanya di SK-nya dibatalkan, tapi orang ini harus dilengsarkan dari jabatan itu. Itu sangat memalukan kita semua. Bukan memalukan rakyat Aceh, memalukan kita. Rakyat Indonesia melihat hal seperti itu. Ya kan? Bermain-main api untuk kepentingan-kepentingan yang apa alasannya? Apakah tidak rela Aceh memiliki kesejahteraan? Ada apa? Sok berkuasa itu. Iya, kalau memang itu milik Aceh, kenapa? Memang kalian iri kalau Aceh sejahtera sedikit? Selama ini Aceh sudah banyak berkorban untuk kita, bangsa ini, sejak kemerdekaan. Tapi kita beri balas apa? Pantas juga kalau Pak Prabowo mengatakan dia dengan Pak SBY ini merasa harus bagaimana cara membalas budi orang Aceh. Tiba-tiba anak buahnya berbuat begitu. Nah, ini pertanyaannya Pak Prabowo. Ketika Anda mengatakan saya berpikir bagaimana untuk membalas budi rakyat Aceh, tiba-tiba ada orang menyakiti Aceh, apa yang Bapak lagi lakukan? Itu yang kita mau tanya sekarang. Kita mau tanya sama Pak Prabowo. Bapak melakukan apa? Ya kan? Ketika Mendagri menyakiti hati orang Aceh, Anda mau bikin apa sekarang? Jangan sampai cuma omon-omon juga. Tapi saya rasa Pak Prabowo tidak omon-omon kali ini. Kita menunggu mungkin, kalau bukan besok, lusa. Itu mungkin Bang dari saya. Ya, bahaya kalau omon-omon yang tentang persoalan ini. Nggak bisa ini. Saya lihat gejolaknya begitu besar, saya tengok ini. Nanda, silakan. Nanda, silakan. Baik, terima kasih semua. Selamat malam. Yang kami hadapi sekarang dari masyarakat Aceh yaitu ini adalah polemik yang harus kita segera selesaikan. Mengapa seperti itu? Dari informasi kawan-kawan sepihak, memang sebagian para masyarakat Aceh wilayah-wilayah yang kami bilang Pangsago ini, mereka semua sudah menunggu, dalam artian menunggu atas perintah Panglima. Apapun itu yang terjadi, memang dari segi pemerintahan Aceh saat ini, gejolak ini sudah lama kami tunggu untuk menunggu
yang dinamakan itu kemerdekaan. Mungkin sedikit